Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM S1S12227 dari kelas C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus atau judul yang saya angkat, yakni klasifikasi keluhan gejala pencernaan menggunakan long short term memory atau yang biasa kita sebut atau kita singkat sebagai LSTM untuk diagnosa awal. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluannya. Nah, masalah gangguan pencernaan merupakan salah satu keluhan yang paling sering kita jumpai di layanan kesehatan primer, di mana keluhan seperti mual, perut kembung, juga sembelit hingga diare umumnya disampaikan pasien dalam bentuk teks bebas atau narasi. Nah, informasi ini penting dalam proses diagnosis, namun seringkali sulit diklasifikasikan secara manual karena perbedaan cara pasien menyampaikan gejala yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi yang mampu memenuhi atau memahami dan mengklasifikasikan keluhan pasien secara otomatis dan efisien. Nah, eh perkembangan teknologi kecerdasan buatan khususnya dalam bidang NLP atau Natural Language Processing telah memungkinkan pengolahan data teks medis untuk berbagai tujuan seperti ekstraksi informasi, klasifikasi gejala, hingga prediksi penyakit. Nah, salah satu algoritma yang banyak digunakan adalah Long Short Term Memory atau LSTM yang termasuk dalam arsitektur Recurrent Neural Network atau RNN, yang dimana LSTM ini terbukti efektif dalam menangani data sekuensial karena kemampuannya mengingat hubungan antar kata dalam konteks kalimat sehingga cocok untuk memproses keluhan dalam bentuk teks naratif. Nah, sejumlah penelitian sebelumnya telah berhasil menerapkan LSTM dalam klasifikasi data medis berbahasa Inggris seperti untuk mendeteksi gejala COVID-19 atau mengklasifikasikan catatan klinis. Nah, namun masih sangat sedikit penelitian yang mengembangkan model serupa untuk bahasa Indonesia khususnya dalam konteks klasifikasi keluhan pencernaan ini. Selain itu, kebanyakan pendekatan konvensional seperti naive Bayes dan juga SVM kurang mampu menangkap konteks semantik dari teks secara utuh sehingga akurasinya itu terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah yang ada dengan membangun model klasifikasi keluhan gejala pencernaan berbahasa Indonesia menggunakan LSTM. Nah, fokus utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan, yakni seberapa efektif sih model LSTM dalam mengklasifikasikan keluhan gejala pencernaan dibandingkan dengan metode klasifikasi konvensional. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan sistem pendukung diagnosa atau diagnosis awal berbasis teks, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Nah, adapun tinjauan pustaka yakni yang pertama untuk keluhan gejala pencernaan. Gangguan pencernaan mencakup berbagai kondisi klinis seperti dispepsia, diare, konstipasi, dan juga sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome atau IBS. Gejala-gejala tersebut biasanya dilaporkan secara subjektif oleh pasien dalam bentuk narasi yang dapat berbeda-beda tergantung cara individu mengekspresikan keluhan. Nah, menurut World Gastroenterology Organization tahun 2021, lebih dari 40% populasi global mengalami gangguan pencernaan fungsional yang menunjukkan pentingnya sistem screening dini berbasis gejala. Kemudian masuk ke pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Nah, ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, di mana dalam konteks medis, NLP digunakan untuk ekstraksi informasi dari rekam medis, klasifikasi gejala, hingga sistem tanya-jawab otomatis. Nah, teknik NLP dasar seperti tokenisasi, stemming, dan juga stop or removal merupakan bagian penting dalam proses pre-processing data, terutama teks. Selanjutnya masuk ke metodenya itu sendiri, yakni Long Short Term Memory atau LSTM. Nah, ini adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk menangani data sekuensial serta mengatasi masalah vanishing gradient pada RNN konvensional, di mana LSTM memiliki unit memori internal yang mampu menyimpan dan mempertahankan informasi penting dari urutan kata sebelumnya.
Nah, LSTM ini banyak digunakan dalam tugas klasifikasi teks termasuk pada domain kesehatan. Selanjutnya masuk ke penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu di sini ada Zhang et al. Tahun 2020 mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk deteksi gejala COVID-19. Di sini mengatakan bahwa LSTM pada data berbahasa Inggris dan mencapai akurasi tinggi. Su et al. 2021 mengembangkan chatbot kesehatan berbasis LSTM untuk klasifikasi gejala umum pasien. Nah, di Indonesia ada Putra tahun 2022 menerapkan LSTM dalam klasifikasi emosi dalam kalimat bahasa Indonesia, di mana menunjukkan bahwa LSTM efektif dalam memahami konteks bahasa alami lokal. Namun, belum banyak studi yang fokus pada klasifikasi keluhan pencernaan secara spesifik dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk ke posisi dan kebaruan penelitian. Nah, berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus fokus pada klasifikasi Indonesia. Klasifikasi keluhan gejala pencernaan dalam bahasa Indonesia, di mana kebaruannya terletak pada penggunaan data keluhan asli berbahasa Indonesia serta implementasi arsitektur LSTM untuk mengenali pola teks medis yang bersifat naratif dan juga konstekstual. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pendukung diagnosis awal yang lebih adaptif terhadap variasi bahasa pasien di Indonesia. Selanjutnya masuk ke metode penelitiannya. Sebelumnya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk membangun model klasifikasi teks berbasis long short term memory atau LSTM. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengembangkan sistem yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan keluhan gejala pencernaan yang disampaikan dalam bentuk teks naratif berbahasa Indonesia guna mendukung proses diagnosa awal secara otomatis. Nah, metode yang digunakan mengacu pada tahapan dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan, yakni mulai dari pengumpulan data, prapromosisan teks, pembentukan dataset terlabel, perancangan modul STM, pelatihan dan validasi model, hingga evaluasi performa model, di mana setiap tahap dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga robust terhadap variasi kalimat yang sering ditemukan dalam keluhan pasien. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks keluhan pasien terkait gangguan pencernaan, baik dari data sekunder maupun data simulasi yang telah divalidasi, di mana setiap entry keluhan telah diberikan label berdasarkan klasifikasi medis. Misalnya, dispepsia, diare, konstipasi, dan juga IBS, dan lain-lain yang akan dijadikan target dalam pelatihan model ini. Nah, prapromosisan data dilakukan untuk meningkatkan kualitas teks yang masuk ke dalam model, di mana tahapan ini meliputi case folding, tokenization, stop word removal, dan juga stemming. Setelah itu, data diubah ke dalam bentuk vektor numerik menggunakan word embedding agar dapat diproses oleh jaringan LSTM. Selanjutnya, arsitektur model LSTM yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan, yakni embedding layer, LSTM layer, dan dense layer dengan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi multiclass, di mana model dilatih menggunakan algoritma optimalisasi Adam dengan fungsi kehilangan, yakni loss function, categorical cross entropy. Nah, evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score yang diukur berdasarkan hasil klasifikasi pada data uji. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model STM dalam mengklasifikasikan keluhan gejala pencernaan dan bagaimana kinerjanya dibandingkan dengan model pembandingan seperti SVM dan juga Naive Bayes. Selanjutnya di sini ada rancangan penelitian, di mana rancangan penelitiannya yakni metode penelitian ini mencakup langkah-langkah. Yang pertama ada business understanding, kemudian masuk ke pengumpulan data, lalu eksplorasi data analisis yakni EDA, kemudian pre-processing data, dan juga modeling dengan LSTM, kemudian evaluasi model dan implementasi. Nah, untuk yang pertama yakni business understanding, di mana tahap ini adalah memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membentuk tujuan bisnis, menilai situasi ketersediaan sumber daya, menentukan tujuan pengumpulan data, dan menghasilkan rencana proyek. Kemudian pengumpulan data, dataset ini kami ambil dari internet sebagai bahan untuk penelitian klasifikasi penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Nah, di mana data tersebut mencakup berbagai penyakit pencernaan beserta gejala-gejalanya yang umum terjadi dengan label numerik untuk memudahkan proses klasifikasi oleh model machine learning. Nah, untuk sumber dari datanya ini yakni saya ambil di GitHub. Kemudian masuk ke eksplorasi data analisis atau EDA. Ini adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Dengan melakukan EDA, pengguna akan sangat terbantu dalam mendeteksi kesalahan dari awal, dapat mengidentifikasi outlier, mengetahui hubungan antar data, serta dapat menggali faktor-faktor penting dari data. Nah, selanjutnya masuk ke pre-processing data. Nah, setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah pre-processing. Tahap ini bertujuan menyiapkan teks agar dapat diolah lebih lanjut, di mana pre-processing menghasilkan teks yang bersih dari noise. Nah, tahap ini penting karena data penjualan seringkali tidak baku dan mengandung noise. Dengan pre-processing, data teks disiapkan untuk analisis yang lebih akurat pada tahap selanjutnya, yakni yang pertama normalisasi teks, tokenisasi, padding, dan juga membagi data training dan juga data testing. Selanjutnya masuk ke bagian modeling dengan LSTM. Nah, LSTM merupakan arsitektur dari recurrent neural network seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang dirancang untuk mengatasi masalah finishing gradient dan mampu mengingat informasi jangka panjang melalui struktur get yang terdiri dari forget get, input get, memperbarui cell state, kemudian output get. Nah, selanjutnya masuk ke evaluasi model dan implementasi. Nah, untuk evaluasi model biasanya dilakukan dengan menggunakan data testing yang telah dipisahkan sebelumnya, di mana beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan untuk kasus klasifikasi penyakit berdasarkan gejala. Nah, yang pertama di sini ada akurasi, mengukur persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Kemudian precision, mengukur ketepatan model dalam mengidentifikasi kasus positif. Kemudian recall, untuk mengukur kemampuan model mendeteksi seluruh kasus positif. Dan F1 score, yakni rata-rata harmonik dari precision and recall. Kemudian yang terakhir ada confusion matrix, yakni visualisasi detail prediksi benar dan salah untuk setiap kelas penyakit, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Kemudian ada implementasi. Nah, pembuatan arsitektur model biasanya menggunakan model deep learning seperti LSTM, CNN, dan juga kombinasi keduanya untuk klasifikasi teks gejala. Kemudian pelatihan model menggunakan data training untuk melatih model dengan hyperparameter yang sesuai seperti learning rate, batch size, dan juga jumlah epoch. Selanjutnya ada optimasi model, melakukan fine tuning untuk meningkatkan performa dengan teknik seperti regularisasi, dropout, dan juga early stopping. Kemudian deployment. Nah, mengintegrasikan model ke dalam sistem yang dapat dilakukan oleh pengguna akhir, seperti aplikasi web atau mobile yang memungkinkan input gejala dan menampilkan prediksi penyakit. Selanjutnya ada monitoring dan pembaruan. Nah, di sini memantau performa model setelah deployment dan melakukan pembaruan jika diperlukan, terutama ketika ada data baru yang tersedia. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan tahapan dan metode penelitian yang sudah dilakukan, maka selanjutnya akan menjelaskan hasil dan pembahasan terhadap penelitian yang dikerjakan. Yakni yang pertama ada business understanding, di mana hasil dan diskusi harus menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan apa lagi. Nah, di sini ada latar belakang, di mana penyakit pencernaan merupakan salah satu gangguan kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat dan dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Sehingga deteksi dini terhadap penyakit ini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Namun, keterbatasan akses terhadap tenaga medis, khususnya spesialis di bidang gastroenterologi,
menjadi tantangan tersendiri dalam proses diagnosis. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi kemungkinan penyakit pencernaan berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Nah, diharapkan model ini dapat menjadi alat bantu awal yang efektif dalam proses diagnosa dan pengambilan keputusan medis. Selanjutnya ada tujuan proyek. Nah, tujuan proyek ini adalah membangun sebuah model deep learning yang mampu memprediksi jenis penyakit pencernaan berdasarkan gejala-gejala yang disampaikan oleh pasien dalam bentuk teks. Selain itu, proyek ini bertujuan menyediakan alat bantu diagnosa awal yang mudah diakses serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai penyakit pencernaan dan gejalanya melalui pendekatan berbasis teknologi. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke bagian pengumpulan data. Nah, dataset yang kami dapat ini berisi data tentang gejala penyakit dan diagnosisnya yang terdiri dari 3 kolom utama, yakni gejala, di mana gejala berisi daftar gejala yang dialami pasien seperti mual muntah, diare berdarah, nyeri perut, demam, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyakit. Nah, penyakit terdiri diagnosis penyakit yang terkait dengan gejala tersebut seperti disentri, usus buntu, tipes, IBD, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni label, di mana kode numerik yang mewakili setiap penyakit mulai dari 0 hingga 9, misalnya 0 disentri, 1 usus buntu, 2 tipes, dan selanjutnya. Nah, dataset ini tampaknya dirancang untuk pelatihan model klasifikasikan penyakit berdasarkan gejala yang ditampilkan, di mana matriks konfusi yang kita tunjukkan sebelumnya mungkin adalah hasil dari model yang dilatih menggunakan dataset ini. Nah, ini adalah proses eksplorasi data analisisnya atau EDA, di mana hasil dan diskusi harus menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan apa lagi. Temuan penelitian harus dinyatakan secara, yakni yang pertama informasi umum datasetnya, di mana tabel ini menampilkan sebagian dataset penelitian yang terdiri dari 3 kolom, yakni kolom gejala yang berisi deskripsi gejala pasien seperti mual, muntah, dan diare berdarah. Kolom penyakit yang ini yang menunjukkan diagnosis seperti disentri dan usus buntu, serta kolom label yang ini berupa angka yang mewakili setiap penyakit, 0 untuk disentri, 1 untuk usus buntu, dan selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Kemudian data ini digunakan sebagai dasar untuk melatih model klasifikasi penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan. Kemudian masuk ke distribusi kelas penyakit. Bisa kita lihat pada grafik bintang ini menunjukkan distribusi penyakit dalam dataset yang digunakan untuk penelitian dari visualisasi tersebut. Dapat dilihat bahwa semua penyakit yang memiliki jumlah data yang sama, yakni sekitar 180 sampel untuk setiap jenis penyakitnya, di mana batang-batang pada grafik memiliki tinggi yang identik menunjukkan bahwa dataset telah diseimbangkan atau balance dataset, sehingga setiap kelas penyakit memiliki representasi yang sama. Nah, kebetulan di sini datasetnya itu sudah balance sekali, di mana ada 14 jenis penyakit yang tercakup dalam dataset, yakni meliputi disentri, usus buntu, tipes, IBD, batu empedu, ambeien, dan lain-lain. Nah, di sini jumlahnya ada 14. Dataset yang seimbang ini penting untuk menghindari bias dalam pelatihan model machine learning, karena model tidak akan condong untuk memprediksi kelas yang memiliki jumlah sampel lebih banyak. Keseimbangan ini juga membantu dalam evaluasi model yang lebih akurat, terutama ketika menggunakan matriks seperti akurasi dan matriks konfusi. Selanjutnya, analisis panjang teks gejala. Bisa kita lihat pada gambar ini merupakan distribusi jumlah kata teks gejala, di mana gambar histogram menunjukkan sebaran panjang teks gejala pasien berdasarkan jumlah katanya, di mana sebagian besar teks terdiri dari 5 hingga 20 kata dengan puncaknya berada di sekitar 8 sampai 10 kata. Hanya sedikit teks yang melebihi 30 kata, sehingga distribusinya tampak miring ke kanan. Ini bisa kita lihat gambar. Nah, selanjutnya masuk ke pre-processing data. Nah, pre-processing data adalah proses persiapan data mentah atau raw data agar menjadi lebih siap untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini terdiri dari 2 kolom utama, yakni yang
pertama ini gejala merupakan data asli yang berisi deskripsi keluhan pasien dalam bentuk kalimat atau frasa, di mana kalimat biasanya ditulis dalam bentuk naratif, mengandung tanda baca, huruf kapital, dan kemungkinan stop words atau kata umum yang tidak penting secara konteks seperti dan, yang, dan lain-lain. Kemudian ada gejala clean. Nah, ini merupakan hasil dari proses cleaning atau pembasihan teks gejala. Nah, proses ini umumnya meliputi yang pertama, penghapusan tanda baca, misalnya koma dan titik. Kemudian konversi huruf menjadi huruf kecil atau lower casing. Kemudian penghapusan stop words. Kemudian normalisasi atau standarisasi kata jika ada. Dan yang terakhir, tokenisasi atau pemisahan kata berdasarkan spasi. Nah, perubahan ini membuat data teks menjadi lebih seragam, sederhana, dan siap digunakan sebagai input untuk model pembelajaran mesin seperti LSTM, di mana data yang bersih akan meningkatkan efektivitas ekstraksi fitur pembelajaran model dan hasil klasifikasi. Selanjutnya masuk ke modeling dengan LSTM. Nah, bisa kita lihat untuk epoch-nya di sini ada 30 epoch, di mana model berhasil mempelajari pola dari data training dengan baik dengan akurasi yakni mencapai 98,16%, mampu memprediksi data validasi secara akurat yakni dengan akurasi mencapai 97,42% dengan nilai loss training dan validasi rendah yang menunjukkan konvergensi yang baik. Nah, setelah early stopping di epoch ke-30, model mengembalikan bobot terbaik pada epoch ke-30, di mana akurasi training akhir yakni 98,16% dan akurasi testing atau pengujian yakni 97,42%. Ini menunjukkan bahwa model tidak hanya menghafal data training atau overfitting, tetapi juga mampu generalisasi dengan sangat baik ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya atau data testing. Nah, selisih kecil antara training dan testing akurasi yakni kurang lebih 0,95% mengindikasikan model yang stabil dan juga akurat. Selanjutnya, evaluasi model dan implementasi. Nah, ini adalah hasil dan diskusi dari sistem, di mana laporan ini berisi metrik evaluasi untuk 14 kelas penyakit berdasarkan prediksi model terhadap data uji, di mana 3 metrik utama digunakan yakni precision, recall, F1 score, dan super seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga rata-rata dan akurasi umum dengan akurasi keseluruhan yakni 0,97%. Artinya model berhasil mengklasifikasikan 99% data uji dengan benar. Nah, kemudian di sini model STM yang dibangun memiliki performa yang sangat tinggi dan stabil dalam mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit pencernaan berdasarkan gejala yang dituliskan pasien. Sebagian besar kelas mencapai nilai precision recall dan F1 score mendekati atau sama dengan 100%. Ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal yang andal untuk tenaga medis maupun sistem otomatis. Selanjutnya, evaluasi kinerja model STM. Nah, gambar di atas menampilkan dua grafik evaluasi yang umum digunakan dalam pelatihan model jaringan saraf, yakni training and validation akurasi yang kiri dan training validation loss yang kanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian confusion matrixnya. Sebelah sini. Nah, confusion matrix pada penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi performa model dengan mengklasifikasikan 14 jenis penyakit pencernaan yang saya sebutkan sebelumnya, di mana ada disentri, usus buntu, dan lain-lain. Kemudian matriks ini menunjukkan hubungan antara label sebenarnya atau true label dan prediksi model yakni predict label, di mana setiap baris mewakili kelas sebenarnya sedangkan setiap kolom mewakili prediksi model. Nah, meskipun terdapat sedikit misclassification, secara keseluruhan model menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik dengan tingkat akurasi per kelas hampir mendekati 100%. Dengan tingkat kesalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh kemiripan gejala klinis antar beberapa penyakit,
seperti antara tukak lambung dan IBS ataupun tipes dengan IBD. Faktor ini menjadi salah satu tantangan alami dalam klasifikasi penyakit berbasis teks medis, di mana implementasi sistemnya bisa kita lihat. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh implementasi penggunaannya secara langsung di sistem. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya di jurnal. Langsung saja kita masuk ke contoh penggunaannya. Ada di bagian bawah sini. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan untuk penyakit MAH. Ini ada gejala MAH. Bisa kita lihat untuk top 3 kemungkinan penyakitnya, yakni MAH yang paling besar akurasinya dengan 93,94%, dan usus buntu itu 4,62%, dan GERD yakni 0,70%. Nah, kita coba cari lagi untuk keluhan penyakit, misalnya penyakit GERD. Kita langsung masukkan, kita langsung input di bagian sini. Kita running. Nah, bisa kita lihat hasilnya dengan contoh gejala atau keluhan yang kita input tadi dari Google ini, dari sumber Google ini, kita dapat melihat pada outputnya ini ditampilkan atau diberikan top 3 kemungkinan penyakit. Nah, di sini bisa kita lihat GERD ini yang paling tinggi dengan 92,87%, kemudian ambeien itu 0,30%, kemudian MA itu 0,29%. Nah, jadi modelnya ini sangat mempelajari dengan baik dari keluhan-keluhan yang akan diinputkan oleh pasien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kasus atau judul saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.